Kenapa bisa tidak mau nyala gini sih? Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas kisah yang benar-benar mengejutkan dan bikin penasaran. Seorang nelayan sederhana yang hidup dalam keterbatasan, setiap pagi pergi melaut demi mencari nafkah. Justru pulang di sore hari dengan sesuatu yang tak terduga. Seorang wanita bule cantik yang kini menjadi istrinya. Bagaimana kisah ini bisa terjadi? Apa yang membuat wanita tersebut jatuh hati kepada seorang nelayan miskin? Apakah ini hanya kebetulan atau memang sudah takdir Tuhan? Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya di channel ini. Dan tulis di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana saja. Buat kalian yang sudah like, Mimin doakan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rezeki yang lancar dan kesehatan selalu untuk kalian semua. Kalau sudah, mari kita saksikan video selengkapnya. Di sebuah desa kecil di pesisir pantai, hiduplah seorang pria bernama Suryadi, usia 31 tahun. Hidupnya sederhana, bahkan bisa dibilang serba kekurangan. Rumahnya hanya berupa gubuk kayu tua yang berdiri di atas tanah berpasir, tak jauh dari bibir pantai. Setiap hari, sebelum matahari terbit, Suryadi sudah terbangun. Suara ombak yang menghantam pelan seakan menjadi alarm alami baginya. Dengan mata yang masih setengah mengantuk, ia duduk di tepi ranjang kayunya yang mulai rapuh. "Ya Tuhan, semoga hari ini tangkapan ikan lebih banyak," gumamnya pelan. Ia lalu berdiri, mengambil jaket tipisnya dan berjalan keluar rumah. Angin pagi yang dingin langsung menyambut tubuhnya, namun ia sudah terbiasa. Di luar, perahunya yang kecil terlihat sederhana. Catnya sudah mengelupas dan beberapa bagian kayunya tampak mulai lapuk. Tapi bagi Suryadi, perahu itu adalah segalanya. Tak lama, seorang tetangganya lewat sambil membawa jaring baru yang terlihat masih bagus. "Dih, masih pakai perahu tua itu saja," sindir pria itu dengan nada meremehkan. Suryadi hanya tersenyum tipis. "Yang penting masih bisa dipakai cari ikan," jawabnya tenang. Pria itu tertawa kecil. "Hahaha, kalau terus begitu, kapan majunya kau?" Suryadi tidak membalas. Ia hanya menatap laut yang mulai berwarna keemasan karena cahaya matahari yang perlahan muncul. Baginya hidup bukan soal cepat atau lambat menjadi kaya. Yang penting ia bisa makan hari ini dan tetap bertahan. Ia lalu mendorong perahunya perlahan ke laut. Ombak kecil menyentuh kakinya, dingin tapi menenangkan. Saat perahu mulai menjauh dari pantai, Suryadi mengayuh dengan penuh semangat. Meskipun tenaganya sering terkuras. Di tengah laut, ia melempar jaringnya. Menunggu adalah hal yang paling sering ia lakukan. Kadang berjam-jam tanpa hasil. Kadang pulang hanya membawa sedikit ikan. Bahkan tak jarang, ia pulang dengan tangan kosong. Siang itu, setelah berjam-jam menunggu, ia menarik jaringnya. Kosong. Ia menarik napas panjang. "Lagi-lagi begini," ucapnya pelan, sedikit lelah. Namun ia tidak marah, tidak juga menyerah. Ia kembali melempar jaringnya, karena baginya menyerah bukan pilihan. Di desa, Suryadi dikenal sebagai orang yang baik hati. Meski hidupnya susah, ia sering membantu orang lain. Suatu sore, seorang ibu tua terlihat kesulitan membawa ember air. Tanpa diminta, Suryadi langsung mendekat. "Biar saya bantu, Bu," katanya sambil mengambil ember itu. Ibu itu tersenyum haru. "Ini, Di, hidupmu saja susah, masih sempat bantu orang lain." Suryadi hanya tersenyum. "Kalau bukan kita yang saling bantu, siapa lagi, Bu?" Namun kebaikannya itu sering tidak dianggap. Sebagian orang justru memandangnya rendah. "Orang miskin sok baik," bisik seseorang suatu hari. Suryadi mendengarnya, tapi ia memilih diam. Malam hari, ia kembali ke rumah kecilnya. Dengan hasil tangkapan seadanya, ia memasak ikan sederhana untuk makan malam. Duduk sendirian, ditemani lampu redup, ia menatap keluar jendela. Laut terlihat gelap, tapi suara ombak tetap setia menemani. Dalam hati kecilnya,
ada harapan yang tak pernah padam. Mungkin suatu hari, hidupku akan berubah, ucapnya pelan. Ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia juga tidak tahu kapan waktunya. Tapi ia percaya, selama ia terus berusaha dan berbuat baik, sesuatu yang tak terduga pasti akan datang. Dan tanpa ia sadari, takdir besar itu sudah mulai mendekat ke arah hidupnya. Di sisi lain lautan yang sama, jauh dari kehidupan sederhana Suryadi, seorang wanita bernama Rose Harrington, usia 27 tahun, sedang menikmati petualangan yang selama ini ia impikan. Rose adalah seorang wanita pemberani. Ia datang dari negeri yang jauh, ingin merasakan kebebasan dan keindahan alam laut yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Siang itu langit cerah, laut tampak tenang, seolah bersahabat. Dengan sebuah speedboat kecil, Rose melaju di atas permukaan air, menikmati angin yang menerpa wajahnya. "Ini benar-benar indah," ucapnya kagum sambil tersenyum lebar. Ia memandangi sekelilingnya, hanya ada laut luas tanpa batas. Namun, di balik keindahan itu, bahaya perlahan mendekat tanpa ia sadari. Tiba-tiba, mesin speedboatnya berbunyi aneh. Brek, brek, brek. Rose mengernyitkan dahi. "Kenapa ini?" katanya panik. Ia mencoba mengatur kembali mesin, menekan beberapa tombol dan menarik tuas. Namun, mesin itu tiba-tiba mati. Sunyi, hanya suara ombak yang terdengar. "Nyalakan, ayo nyala," ucapnya sambil mencoba lagi. Ia mencoba berulang kali, tapi hasilnya sama. Mesin itu benar-benar mati. Saat itulah, rasa cemas mulai menyelimuti dirinya. Ia melihat ke sekeliling. Tidak ada daratan, tidak ada kapal lain, hanya lautan luas yang tak berujung. Arus laut perlahan mulai membawa speedboat kecil itu semakin menjauh. Aku harus bagaimana?" Suaranya mulai bergetar. Waktu terus berjalan. Matahari mulai turun, berganti dengan senja yang perlahan menghilang. Malam pun datang. Langit yang tadi indah kini berubah menjadi gelap dan menakutkan. Ombak mulai terasa lebih besar. Angin bertiup lebih kencang. Rose memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menahan dingin. "Tolong, ada yang bisa dengar aku?" teriaknya ke arah laut. Namun tak ada jawaban, hanya suara angin dan ombak yang semakin keras. Air minumnya mulai habis, makanan yang ia bawa hanya sedikit. Ia mulai merasa lapar dan kelelahan. Malam itu terasa sangat panjang. Setiap suara kecil membuatnya terkejut. Setiap bayangan gelap membuatnya semakin takut. Ia mulai menangis. "Aku tidak mau mati di sini," ucapnya sambil terisak. Waktu berjalan lambat, sangat lambat. Hingga akhirnya pagi datang. Cahaya matahari menyinari wajahnya yang pucat dan lelah. Namun, kondisi belum berubah. Ia masih terombang-ambing, masih sendirian. Hari itu terasa lebih berat. Tubuhnya mulai lemah, bibirnya kering, matanya sayu. Ia mencoba berdiri, melihat sekeliling sekali lagi. Harapan kecil muncul, namun kembali hilang saat ia menyadari tidak ada siapa-siapa. "Apa tidak ada yang akan menemukan aku?" ucapnya lirih. Siang hari datang. Matahari terasa begitu terik. Kulitnya mulai terbakar. Tenaganya semakin habis. Ia terduduk lemas di dalam speedboat itu. Pikirannya mulai kacau. Bayangan-bayangan buruk mulai muncul. Ia teringat keluarganya. Ia teringat rumahnya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut, kehilangan segalanya. "Kalau aku selamat, aku tidak akan melakukan hal ceroboh seperti ini lagi," katanya pelan. Air mata kembali jatuh. Hari mulai berganti sore. Sudah hampir 1 hari 1 malam ia terjebak di tengah laut. Tanpa bantuan, tanpa arah, tanpa kepastian. Tubuhnya hampir menyerah. Matanya mulai terpejam. Kesadarannya perlahan menghilang. Dalam kondisi lemah, ia hanya bisa berbisik, "Ya Tuhan, tolong aku." Dan tepat di saat harapan itu hampir padam, di kejauhan,
sebuah perahu kecil mulai mendekat. Namun, Ros belum menyadarinya. Nasibnya akan segera berubah. Siang itu matahari bersinar cukup terik. Suryadi masih berada di tengah laut dengan perahunya yang sederhana. Sejak pagi ia belum mendapatkan hasil tangkapan yang memuaskan. Ia menarik jaringnya perlahan. Kosong lagi. Suryadi menghela napas panjang. Sepertinya hari ini memang belum rezeki, ucapnya pelan. Namun seperti biasa, ia tidak menyerah begitu saja. Ia memutuskan untuk mencoba sedikit lebih jauh dari biasanya. Perahunya bergerak perlahan, terbawa arus dan kayu hantangannya yang mulai lelah. Saat itulah, di kejauhan matanya menangkap sesuatu yang berbeda. Sebuah benda putih terlihat mengapung. Suryadi menyipitkan mata, mencoba memastikan. Itu apa ya? Gumamnya. Awalnya ia mengira itu hanya puing atau sampah laut. Namun bentuknya terlihat seperti perahu kecil. Rasa penasaran membuatnya mengarahkan perahunya mendekat. Semakin dekat, semakin jelas terlihat. Itu speedboat, ucapnya kaget. Tapi yang membuatnya semakin terkejut adalah ada seseorang di dalamnya. Seorang wanita. Suryadi langsung mempercepat kayuhannya. Ya Allah, siapa itu? Katanya panik. Begitu sampai di dekat speedboat tersebut, ia berdiri dan mencoba melihat ke dalam. Seorang wanita berambut pirang terlihat terbaring lemah. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan matanya hampir terpejam. Hei, kamu dengar saya? Teriak Suryadi. Wanita itu sedikit bergerak, pelan sekali. Matanya terbuka sedikit. Dalam pandangan yang samar, ia melihat sosok pria di hadapannya. Dengan suara lemah, hampir tak terdengar ia berbisik. Tolong. Suryadi langsung tersentak. Tanpa berpikir panjang, ia memanjat ke speedboat itu. Ia mencoba mengangkat tubuh wanita tersebut dengan hati-hati. Kamu tenang saja, saya akan bantu, katanya dengan nada lembut. Wanita itu terlalu lemah untuk merespon. Suryadi segera mengambil air minumnya yang tersisa. Ia menuangkan sedikit ke tutup botol dan mendekatkannya ke bibir wanita itu. Minum pelan-pelan, ujarnya. Wanita itu mencoba menelan, sedikit demi sedikit. Air itu seperti memberi kehidupan kembali. Suryadi lalu melihat sekeliling. Laut masih luas. Tak ada siapa-siapa. Ia tahu, jika ia tidak segera bertindak, wanita itu bisa saja tidak selamat. Dengan tenaga seadanya, ia memindahkan wanita itu ke perahunya. Perahu kecil itu bergoyang cukup keras. Namun, Suryadi berusaha menjaga keseimbangan. Ayo, kita pulang, ucapnya pelan. Ia mulai mengayuh dengan sekuat tenaga, meninggalkan speedboat yang rusak itu di tengah laut. Perjalanan kembali terasa sangat panjang. Matahari semakin terik. Keringat mengucur deras dari wajah Suryadi. Namun ia tidak peduli. Sesekali ia melihat ke arah wanita itu. Masih lemah, masih diam. Jangan menyerah, sebentar lagi sampai, katanya menyemangati meski wanita itu belum tentu mendengarnya. Beberapa jam kemudian, akhirnya daratan mulai terlihat. Suryadi menghembuskan napas lega. Alhamdulillah, ucapnya. Saat perahunya menyentuh bibir pantai, ia langsung turun dan kembali mengangkat wanita itu. Beberapa warga yang melihat mulai mendekat dengan wajah heran. Itu siapa, Di? Tanya salah satu warga. Tolong dulu saja, dia butuh bantuan, jawab Suryadi cepat. Tanpa banyak penjelasan, ia membawa wanita itu ke rumahnya. Ia membaringkannya di ranjang sederhana miliknya. Dengan penuh perhatian, ia mencoba merawatnya semampunya. Beberapa saat kemudian, wanita itu perlahan membuka mata. Pandangan pertama yang ia lihat adalah atap rumah kayu. Lalu ia menoleh pelan dan melihat Suryadi duduk di sampingnya. Dengan suara lemah, ia bertanya, "Aku? Di mana?" Suryadi tersenyum tipis. "Kamu sudah aman. Ini di desa saya," jawabnya lembut. Wanita itu menatapnya cukup lama.
seolah mencoba memahami situasi. Air mata tiba-tiba mengalir dari sudut matanya. "Kamu yang menolongku?" tanyanya lirih. Suryadi mengangguk pelan. "Iya, kamu ditemukan di tengah laut. Kamu sudah aman sekarang." Wanita itu terdiam. Perasaannya campur aduk. Takut, lega, haru, semua jadi satu. "Terima kasih," ucapnya pelan, hampir berbisik. Suryadi hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, yang penting kamu selamat." Di momen itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian mengerikan di laut, Ross Harrington merasa aman. Di tengah kesederhanaan seorang nelayan miskin, ia menemukan ketulusan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan tanpa mereka sadari, pertemuan tak terduga itu akan menjadi awal dari kisah yang jauh lebih besar. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian di laut itu. Ross Harrington kini sudah jauh lebih sehat. Wajahnya yang dulu pucat, kini mulai kembali segar. Tenaganya pun perlahan pulih, meskipun sesekali ia masih terlihat lelah. Selama masa pemulihan itu, Suryadi merawatnya dengan penuh perhatian. Ia memastikan Ross makan tepat waktu, memberinya air minum, bahkan rela tidak melaut beberapa hari hanya untuk menjaganya. Suatu pagi, Ross duduk di depan rumah Suryadi, memandangi laut yang dulu hampir merenggut nyawanya. Angin pantai berhembus pelan, membuat rambutnya bergerak lembut. Suryadi datang membawa 2 gelas minuman hangat. "Ini untuk kamu," katanya sambil menyodorkan gelas. Ross tersenyum. "Terima kasih, Suryadi," ucapnya masih sedikit terbata dalam menyebut namanya. Suryadi tersenyum kecil. "Kamu sudah bisa sebut nama saya dengan benar sekarang," jawabnya ringan. Ross tertawa pelan. Sedikit demi sedikit, ia mulai belajar bahasa Indonesia. Meskipun masih sering salah, tapi ia tidak pernah menyerah. "Saya senang di sini," katanya pelan. Suryadi sedikit terkejut. "Benarkah?" Ross mengangguk. "Orang-orang baik. Kamu juga sangat baik." Suryadi menggaruk kepalanya, sedikit malu. Biasa saja. Hari-hari pun mulai berubah. Ross yang awalnya hanya tinggal untuk pulih, kini justru sering kembali ke desa itu. Bahkan, setelah ia benar-benar sehat, ia tidak langsung pergi. Ia mulai terbiasa dengan suasana desa. Suara ombak, aroma laut, dan kehadiran Suryadi. Suatu sore, Ross datang membawa sesuatu. Sebuah kotak kecil. "Suryadi, ini untuk kamu," katanya sambil tersenyum. Suryadi terlihat bingung. "Apa ini?" Ross membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah jam tangan sederhana. "Sebagai ucapan terima kasih," katanya. Suryadi langsung menggeleng. "Tidak perlu. Saya menolong kamu bukan untuk ini." Ross menatapnya dengan serius. "Tapi, saya ingin. Tolong diterima." Suryadi terdiam sejenak. Akhirnya, ia menerima dengan pelan. "Terima kasih," ucapnya. Sejak saat itu, mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama. Ross mulai belajar kehidupan nelayan. Ia ikut melihat Suryadi memperbaiki jaring. Bahkan suatu hari, ia mencoba ikut ke laut. Namun baru beberapa menit di perahu, ia sudah panik saat ombak datang. "Aku takut," teriaknya. Suryadi tertawa kecil. "Tenang saja, saya ada di sini." Perlahan, Ross belajar untuk percaya. Bukan hanya pada laut, tapi juga pada Suryadi. Di sisi lain, Suryadi juga mulai mengenal dunia Ross. Cerita tentang kehidupan di negaranya, tentang kota-kota besar, tentang hal-hal yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. "Kamu pernah naik pesawat?" tanya Suryadi penasaran. Ross tersenyum. "Sering." Suryadi mengangguk kagum. "Saya belum pernah." Ross menatapnya sejenak. "Suatu hari, mungkin kamu bisa." Suryadi hanya tersenyum, meski dalam hatinya terasa seperti mimpi yang terlalu jauh. Waktu terus berjalan.
Tanpa mereka sadari, kebersamaan itu mulai berubah. Dari sekadar rasa terima kasih, menjadi rasa nyaman. Dan dari rasa nyaman, perlahan tumbuh sesuatu yang lebih dalam. Suatu senja, mereka duduk bersama di tepi pantai. Langit berwarna jingga, sangat indah. Ross memandang ke arah laut. Laut ini dulu membuatku takut, katanya pelan. Suryadi menoleh. Sekarang? Ross tersenyum. Sekarang tidak lagi. Kenapa? Ross menatap Suryadi. Karena kamu ada. Namun kata-kata itu hanya ia simpan dalam hati. Ia hanya tersenyum. Di sisi lain, Suryadi juga merasakan hal yang sama. Setiap kali Ross datang, hatinya terasa berbeda. Lebih ringan, lebih hangat. Namun ia memilih diam, karena ia sadar ia hanyalah seorang nelayan miskin. Sedangkan Ross adalah wanita dari dunia yang sangat berbeda. Tapi hati tidak pernah benar-benar peduli soal perbedaan itu. Dan di antara deburan ombak dan angin laut yang lembut, benih cinta itu telah tumbuh tanpa mereka sadari. Kebersamaan Suryadi dan Ross yang awalnya terasa hangat dan sederhana, perlahan mulai berubah ketika perhatian orang-orang di sekitar mereka semakin besar. Awalnya hanya bisikan kecil, namun lama-kelamaan menjadi pembicaraan di seluruh desa. Suatu sore, ketika Suryadi dan Ross sedang berjalan bersama di tepi pantai, beberapa warga terlihat memperhatikan mereka dari kejauhan. Lihat itu, si Suryadi sama bule itu lagi, bisik seorang pria. Iya, tidak tahu diri sekali dia, sahut yang lain. Mana mungkin perempuan seperti itu mau sama dia? Suara-suara itu terdengar pelan, tapi cukup jelas untuk sampai ke telinga Suryadi. Langkahnya perlahan melambat. Ross yang menyadari perubahan itu menoleh. Ada apa? Tanyanya. Suryadi tersenyum tipis, mencoba menutupi. Tidak apa-apa. Namun hatinya tidak setenang itu. Malam harinya, saat ia duduk sendiri di depan rumahnya, suara bisikan itu terus terngiang di kepalanya. Mana mungkin perempuan seperti itu mau sama dia? Ia menunduk, melihat tangannya yang kasar karena bekerja, melihat pakaiannya yang sederhana. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai merasa kecil. Keesokan harinya, Ross datang seperti biasa, membawa senyum cerahnya. Tadi aku cari kamu, katanya. Suryadi hanya menjawab singkat. Saya sibuk. Ross terdiam sejenak. Ia bisa merasakan ada yang berbeda. Kamu kenapa? Tanyanya pelan. Suryadi menghela napas. Kamu tidak seharusnya sering ke sini. Ross terkejut. Maksud kamu? Suryadi menatap ke arah lain. Kamu punya kehidupan yang lebih baik. Jangan buang waktu di tempat seperti ini. Dengan orang seperti saya. Ross langsung menggeleng. Tidak, aku di sini karena aku mau. Suryadi mengangkat suara sedikit. Tapi orang-orang tidak berpikir begitu. Suasana mendadak hening. Ross menatapnya dalam-dalam. Apa kamu peduli dengan apa yang mereka katakan? Tanyanya. Suryadi tidak langsung menjawab. Karena jauh di dalam hatinya, ia memang peduli. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Bukan hanya dari warga desa, masalah juga datang dari jauh, dari keluarga Ross. Suatu malam, Ross menerima panggilan dari keluarganya. Wajahnya berubah tegang. Aku tidak bisa pulang sekarang, katanya dalam nada serius. Suara di seberang sana terdengar marah, meskipun tidak terdengar jelas. Aku baik-baik saja di sini, lanjutnya. Beberapa saat kemudian, Ross terdiam. Air matanya mulai jatuh. Aku mencintainya, ucapnya pelan. Percakapan itu berakhir. Ross menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu, keluarganya tidak akan menerima ini. Keesokan harinya, ia menemui Suryadi. Aku sudah bicara dengan keluargaku, katanya pelan. Suryadi langsung mengerti dari raut wajahnya. Mereka tidak setuju ya? Ross mengangguk. Mereka bilang, kamu bukan orang yang tepat. Suryadi tersenyum pahit. Memang benar. Ross langsung menggeleng keras.
Tidak, mereka tidak mengenal kamu. Suryadi menatapnya dengan mata yang dalam. Tapi mereka benar tentang satu hal. Ros terdiam. Saya ini tidak punya apa-apa, Ros. Suasana menjadi berat. Angin pantai berhembus, tapi tidak lagi terasa menenangkan. Saya tidak ingin kamu menyesal, Nyanti, lanjut Suryadi. Ros mendekat. Aku tidak akan menyesal. Suryadi menggeleng pelan. Kamu belum tahu dunia yang sebenarnya. Ros menggenggam tangannya. Justru aku baru tahu sekarang tentang ketulusan. Suryadi terdiam. Hatinya bergejolak antara ingin bertahan dan ingin melepaskan. Malam itu, ia kembali duduk sendirian, menatap laut yang gelap. Apakah aku terlalu jauh bermimpi? Ucapnya lirih. Untuk pertama kalinya, Suryadi mulai meragukan dirinya sendiri. Dan di saat cinta mereka semakin dalam, dunia di sekitar mereka justru semakin keras menolak. Kisah ini kini bukan lagi tentang perasaan, tapi tentang perjuangan melawan kenyataan. Hari yang paling ditakuti itu akhirnya datang. Pagi itu, suasana desa terasa berbeda. Sebuah mobil datang dan berhenti tidak jauh dari rumah Suryadi. Beberapa orang asing turun, berpakaian rapi, wajah mereka terlihat serius. Suryadi yang sedang memperbaiki jaring menoleh perlahan. Ia sudah bisa menebak. Ini pasti ada hubungannya dengan Ros. Tak lama kemudian, Ros keluar dari rumah dengan wajah yang tampak gelisah. Matanya sedikit bengkak, seolah ia sudah menangis semalaman. Suryadi, panggilnya pelan. Suryadi berdiri. Apa yang terjadi? Tanyanya, meski hatinya sudah berdebar tidak tenang. Ros mendekat, langkahnya berat. Aku harus pulang. Kalimat itu terasa seperti menghantam dada Suryadi. Ia terdiam. Beberapa detik yang terasa sangat lama. Harus? Ulangnya pelan. Ros mengangguk, air matanya mulai jatuh. Mereka tidak memberiku pilihan. Suryadi menunduk. Ia tahu, saat ini akan datang. Tapi tetap saja, rasanya terlalu sakit. Kamu mau pulang? Tanya Suryadi, suaranya sedikit bergetar. Ros langsung menggeleng. Tidak, aku ingin tetap di sini, sama kamu. Suryadi menatapnya. Untuk sesaat, ia ingin mengatakan, jangan pergi. Namun kata-kata itu tertahan. Karena jauh di dalam dirinya, ia merasa ia tidak punya hak untuk menahan. Kalau itu yang terbaik untuk kamu, pulanglah, ucapnya akhirnya, dengan senyum yang dipaksakan. Ros terkejut. Kamu mau aku pergi? Suryadi menghela napas panjang. Saya tidak mau, tapi saya juga tidak ingin kamu bermasalah dengan keluarga kamu. Air mata Ros semakin deras. Aku bisa melawan mereka. Suryadi menggeleng pelan. Tidak semua hal harus dilawan, Ros. Suasana menjadi sangat berat. Angin berhembus pelan, seolah ikut membawa kesedihan di antara mereka. Beberapa saat kemudian, orang-orang yang datang bersama mobil itu mulai mendekat. Ros, kita harus pergi sekarang, kata salah satu dari mereka. Ros menatap Suryadi untuk terakhir kalinya. Matanya penuh harapan, namun juga penuh ketakutan. Suryadi, tunggu aku, ucapnya lirih. Suryadi hanya mengangguk, tanpa kata, tanpa janji yang pasti. Ia hanya berdiri diam, melihat Ros berjalan menjauh. Langkah demi langkah, hingga akhirnya ia masuk ke dalam mobil. Mobil itu perlahan pergi, meninggalkan debu dan hati yang hancur. Suryadi masih berdiri di tempat yang sama. Tatapannya kosong.
sampai mobil itu benar-benar hilang dari pandangan. Barulah ia duduk perlahan di pasir, menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Sejak hari itu, hari-hari Suryadi berubah. Laut yang dulu terasa akrab, kini terasa sepi. Rumah kecilnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada lagi suara tawa Ros. Tidak ada lagi percakapan sederhana mereka. Namun, di balik rasa kehilangan itu, ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya. Tekad. Suatu malam, Suryadi menatap laut dengan mata yang berbeda. "Saya tidak bisa terus seperti ini," ucapnya tegas. Keesokan harinya, ia mulai bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia melaut lebih pagi, pulang lebih malam. Ia memperbaiki perahunya sedikit demi sedikit, belajar dari nelayan lain, mencoba cara-cara baru agar hasil tangkapannya lebih banyak. Bahkan ketika tubuhnya lelah, ia tetap bertahan. "Saya harus bisa berubah," katanya pada dirinya sendiri. Di sisi lain, di negeri yang jauh, Ros juga tidak tinggal diam. Ia kembali ke kehidupannya yang lama. Rumah besar, fasilitas lengkap, semua yang dulu ia miliki. Namun hatinya kosong. Suatu malam, ia duduk di kamarnya, memandangi foto sederhana yang ia ambil bersama Suryadi. Air matanya jatuh. "Aku tidak bisa melupakanmu," ucapnya pelan. Keluarganya terus menekan. "Masa depanmu bukan di sana," kata mereka. "Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik." Namun bagi Ros, yang ia inginkan bukanlah kekayaan, melainkan ketulusan yang ia temukan pada Suryadi. "Aku sudah menemukan yang terbaik," jawabnya suatu hari, dengan tegas. Hari demi hari, Ros terus berjuang meyakinkan keluarganya. Sementara itu, Suryadi terus berjuang memperbaiki hidupnya. Dua hati yang terpisah jarak, namun memiliki tujuan yang sama. Membuktikan bahwa cinta mereka bukan sekadar perasaan sesaat, melainkan sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Dan tanpa mereka sadari, semua pengorbanan ini akan membawa mereka menuju takdir yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Waktu terus berjalan. Hari demi hari berlalu tanpa kehadiran Ros di sisi Suryadi. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah. Suryadi tetap menunggu. Dengan sabar. Dengan harapan yang masih ia jaga, meski terkadang terasa semakin samar. Pagi itu, seperti biasa, Suryadi baru saja pulang dari melaut. Tubuhnya lelah, tapi wajahnya terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Kini, perahunya sudah lebih baik. Hasil tangkapannya pun mulai meningkat. Hidupnya perlahan berubah. Namun tetap saja, ada satu bagian dalam hatinya yang masih kosong. Saat ia sedang membereskan jaring di depan rumahnya, tiba-tiba terdengar suara langkah mendekat. Langkah yang terasa tidak asing. "Selamat pagi." Suryadi terdiam. Tubuhnya kaku. Perlahan, ia menoleh. Dan seketika, matanya membesar. Di hadapannya, berdiri Ros. Dengan senyum yang sama, dengan tatapan yang penuh kerinduan. "Ros?" ucap Suryadi tak percaya. Ros tersenyum, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku kembali," jawabnya pelan. Suryadi masih terdiam, seolah takut ini hanya mimpi. "Kamu benar-benar kembali?" tanyanya lagi. Ros mengangguk. "Aku sudah menyelesaikan semuanya. Aku memilih kamu." Air mata Suryadi langsung jatuh. Ia melangkah mendekat. Tidak banyak kata, hanya perasaan yang selama ini tertahan, akhirnya tumpah. "Aku pikir aku sudah kehilangan kamu," ucapnya dengan suara bergetar. Ros menggeleng. "Aku tidak pernah pergi dari hatimu." Mereka saling menatap. Semua jarak, semua rasa sakit, semua perjuangan terbayar di momen itu. Kabar kembalinya Ros dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Warga yang dulu mencibir, kini hanya bisa terdiam melihat kenyataan.
wanita itu benar-benar kembali. Bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Beberapa hari kemudian, sebuah keputusan besar diambil. Suryadi dan Ros akan menikah. Tidak ada pesta mewah, tidak ada kemewahan. Hanya sebuah acara sederhana di desa dihadiri warga sekitar. Namun suasananya penuh haru. Pagi itu, Suryadi berdiri dengan pakaian sederhana namun rapi. Wajahnya tegang tapi bahagia. Seorang teman menepuk bahunya. "Di, kamu beruntung sekali," katanya. Suryadi tersenyum kecil. "Saya hanya tidak menyerah," jawabnya. Di sisi lain, Ros tampil sederhana namun sangat anggun. Tanpa kemewahan berlebihan, namun kecantikannya terpancar dari kebahagiaan yang ia rasakan. Saat mereka akhirnya berdiri berdampingan, semua mata tertuju pada mereka. Akad pun berlangsung dengan khidmat. Dengan satu kalimat sah, air mata haru jatuh dari banyak orang, termasuk mereka yang dulu meremehkan. Seorang warga yang dulu mencibir, kini berbisik pelan. Ternyata, cinta mereka benar. Sejak hari itu, segalanya berubah. Warga mulai menerima Suryadi dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai nelayan miskin yang diremehkan, tapi sebagai pria yang membuktikan ketulusan dan kerja kerasnya. Sementara Ros, ia benar-benar memilih hidup sederhana. Belajar memasak, membantu kehidupan desa, dan tetap setia di sisi Suryadi. Suatu sore, mereka duduk bersama di tepi pantai, tempat di mana semuanya bermula. Ros menatap laut dengan tenang. "Kalau waktu itu aku tidak tersesat," katanya pelan. Suryadi tersenyum. "Mungkin kita tidak akan pernah bertemu." Ros menoleh, tersenyum hangat. "Tapi aku tidak menyesal." Suryadi menggenggam tangannya. "Aku juga." Ombak datang dan pergi, seolah menjadi saksi perjalanan mereka. Dari pertemuan yang tak terduga, menuju cinta yang penuh ujian, hingga akhirnya bersatu dalam kebahagiaan. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati tidak memandang status, tidak peduli harta, dan tidak mengenal perbedaan. Karena pada akhirnya, yang paling penting adalah ketulusan hati dan keberanian untuk memperjuangkannya.